Gula darah tetap tinggi meskipun sudah membatasi gula, karbohidrat, dan tepung. Kok bisa? Oke, kita bahas. Perlu kami sampaikan bahwasanya jika seseorang mengalami kondisi ini, biasanya sudah termasuk kondisi yang cukup parah, di mana hal ini menandakan adanya kerusakan yang cukup serius pada sel beta pankreas atau sel reseptor insulinnya. Kemungkinan besar pankreas sudah sedikit sekali memproduksi insulin atau bahkan sudah tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Sampai di sini Anda pasti bertanya, terus kok bisa naik padahal tidak ada glukosa masuk? Dari mana asalnya? Nah, di sini banyak yang belum tahu bahwasanya hati juga dapat memproduksi glukosa dari non karbohidrat, yakni dari protein dan lemak melalui proses yang disebut dengan gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis ini adalah mekanisme alami tubuh untuk memastikan adanya glukosa yang cukup di dalam darah saat asupan karbohidrat rendah. Jadi meskipun seseorang tidak makan karbohidrat, gula, tepung, hati mereka masih dapat memproduksi glukosa dan melepaskannya ke dalam darah. Apalagi kalau orang tersebut karakternya pemarah atau sering stres, maka hal ini akan meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat merangsang hati untuk melepaskan lebih banyak glukosa ke dalam darah. Dan ketika ini terjadi, maka secara otomatis akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah itu juga. Dan selain proses gluconeogenesis, kenaikan gula darah ini berasal dari buah-buahan yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi, yang dapat memicu lonjakan gula darah seperti durian, kelengkeng, mangga, pisang terlalu matang, dan lain-lain. Sekali lagi, meskipun seseorang menghindari gula, tepung, dan karbohidrat, tubuh mereka memiliki mekanisme lain yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Oleh karenanya mulai sekarang, jangan hanya membatasi asupan gula, tepung, dan karbohidratnya saja, tapi perhatikan juga input nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Karena nutrisi-nutrisi inilah yang digunakan oleh tubuh untuk membangun kembali sel-sel yang telah rusak, termasuk sel beta pankreas dan sel reseptor. Perbanyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mempunyai nutrisi tinggi dan kompleks, yang banyak mengandung epigallocatechin galet, saponin, polifenol, cycligonosin monofosfat, L-theanine, flavonoid, ergosterol, beta-glucan, dan alpha-glucan, asam alfa-lipoik, dan 46 jenis antioksidan. Seperti contohnya adalah brokoli, teh hijau, buah bit, daun kelor, dan berbagai jenis jamur obat. Atau kalau Anda tidak mau repot, Anda bisa mengkonsumsi masigo agarik yang terbuat dari berbagai tanaman herbal seperti jamur dewa atau Agaricus blazimuril, buah bit, teh hijau, daun kelor, dan lain-lain. Dan alhamdulillah banyak yang sudah jodoh, mulai dari komplikasi jantung, stroke, mata bermasalah, hingga persnelengnya yang bermasalah. Untuk jantung koroner saya sendiri, saya sudah tidak mengalami ngos-ngosan lagi dan badan menjadi fit. Dulu tangan saya itu tidak bisa diangkat. Kalau mau mengangkat kepingin saya harus dibantu tangan kiri. Berkat masigo agarik, saya bisa mengangkat tangan saya sendiri. Bisa lebih enak. Dan saya main ini kan sudah 5 hari ini. Untuk mata sangat membantu. Mata itu sangat enak. Dan pagi biasanya mata itu seperti kering gitu Pak. 2 hari ini sudah nggak kering. Untuk kan panjang sama istri jadi menggebu-gebu gitu Pak. Jadi sempurna lagi. Untuk pemesanan silakan klik link di bawah ini. Terima kasih.